Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara yang sungguh luar biasa, yaitu launching buku yang sangat menarik, dan ini bagian dari bincang-bincang santai untuk bedah buku, sekaligus juga launching untuk revitalisasi program KB di Jawa Barat, yang dalam hal ini Dr. Arief mengatakan upaya bangkit dari tidur panjang. Sungguh luar biasa. Yang saya hormati dan kita banggakan semua, saya kira Pak Dr. Arief, beliau adalah seorang kolonel, dokter, dan spesialis, konsultan, dan juga sekaligus beliau juga banyak pendidikannya, juga mengambil S2, Master Kesehatan, juga Magister Manajemen Rumah Sakit MMRS. Ini sungguh luar biasa sebagai seorang pribadi dokter yang tidak berhenti belajar dan kemudian mau mengamalkan ilmunya dengan baik. Ini sungguh luar biasa. Saya juga terima kasih hadir pada acara ini, sejawat saya dan juga sohib saya, ini Pak Dr. Wiryawan, SPOG Konsultan, sebagai Ketua PKMI, dan juga sahabat dan sohib saya, Pak Dr. Ruswana Anwar, SPOG Konsultan, sebagai juga pengurus di POGI di Jawa Barat. Hadir juga dari Pak Kepala Perwakilan, saya kira dari Jawa Barat, Pak Dr. DRS Wahidin, MKes, kemudian juga yang saya hormati, ada pimpinan dari Rumah Sakit Angkatan Udara, Pak Dr. M. Salamun, dan juga tim Roadshow KB MOW MOP ini yang gigih luar biasa mendukung Dr. Arief, dan juga yang saya hormati para penggerak, pemerhati, pelaksana, pengelola program Bangga Kencana, teman-teman dari BKKBN maupun juga mitra-mitra, dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi sudah sedikit saya apresiasi apa karya dari Dr. Arief Setiawan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hidup ini memang alangkah indahnya kalau tidak hanya bekerja, tetapi berkarya. Dan inilah yang dilakukan oleh Dr. Arief. Kalau bekerja itu hanya menyelesaikan pekerjaan, kemudian mendapatkan imbalan, kemudian dipertanggungjawabkan dalam bentuk reporting, selesai. Dan kadang-kadang pekerjaan itu rutin. Kalau saya itu melakukan seksio sesaria, operasi strektomi, mengerjakan bayi tabung, dan seterusnya, itu sebetulnya saya anggap sebagai bekerja, bukan berkarya. Tapi kalau kita punya terobosan, punya inovasi, kemudian kita laksanakan, kemudian menjadikan suatu perubahan, dan menjadikan suatu hal baru. Terlebih hal baru ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang, dan kemudian bisa diikuti banyak orang. Inilah kemudian kita itu berkarya, menciptakan sesuatu yang baru. Dr. Arief menciptakan sesuatu yang baru, layanan yang sifatnya bisa menyentuh banyak orang, dilaksanakan dalam waktu yang agak cepat, kemudian memberikan manfaat bagi orang banyak. Ini tidak hanya bekerja kalau menurut saya, karena beliau berkarya. Sistem yang beliau bangun dalam bentuk teamwork yang kuat dan bisa menyelesaikan masalah yang besar, ini harus dilestarikan. Tidak mudah melestarikan.
Kalau mengikuti beliau untuk bisa hysterektomi, bisa seksosesaria, pasti semua bisa. Karena itu sekedar bekerja. Tapi ingat, berkarya ini tidak mudah. Terlebih saya katakan Dr. Arief menjadi seorang yang berkarya karena beliau kemudian membuat buku. Ini yang sungguh luar biasa. Karena buku ini betul-betul karya. Bagaimana konsep merevitalisasi program KB di Jawa Barat dan upaya bangkit dari tidur yang panjang. Ini luar biasa. Inilah karya. Sehingga yang akan dikenang itu sebetulnya bukan saja, bahkan mungkin bukan tinggalan materi yang fisik ya, tetapi ilmu dan buku yang ditinggalkan, catatan yang ditinggalkan oleh Dr. Arief ini menjadi satu kenangan yang tidak pernah akan terlupakan, termasuk anak cucu. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, bahwa bekerja berbeda dengan berkarya. Kalau orang saya minta untuk ngecat tembok, itu bekerja. Pasti dia minta imbalannya per meter berapa. Kemudian kalau sehari, harian berapa gitu. Pamrihnya itu kuat gitu. Tapi kalau saya bilang tolong dilukis temboknya itu, pasti ini pelukis ini yang datang. Jadi orang yang melukis tembok itu beda dengan ngecat tembok. Melukis tembok inilah berkarya dengan inovasi, dengan berbagai macam kreativitas, dan pelukis ini biasanya kemudian akhirnya memang kepuasannya bukan karena imbalan, ukuran per luas atau per waktu. Ya. Itulah bedanya berkarya dan bekerja, sehingga saya ucapkan selamat, Dr. Arief hari ini sudah melahirkan karyanya yang tidak saja dalam bentuk kerja yang kemudian memberikan menjadi sistem, menjadi karya baru, memberikan kemaslahatan bagi orang banyak, tetapi juga dari tataran ilmiah, karena kemudian bisa membuat narasi yang bisa dipelajari oleh banyak orang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kenapa ini bukan hal yang kecil dan sederhana? Karena kalau secara kualitas dan kuantitas, apa yang dilakukan Dr. Arief ini sudah luar biasa. Jadi saya baca di sini MOW dan juga ada MOP, ini di Jawa Barat sudah MOW-nya 82.827 aseptor. Kemudian MOP-nya juga sudah 7.625. Jadi teladan yang diberikan oleh Dr. Arief ini dalam bentuk beliau adalah orang yang berilmu dan punya clinical skill, punya intellectual skill yang diamalkan, yang dilaksanakan. Tidak hanya ngomong saja, tetapi ada bekas jejak yang dilaksanakan, yang memberikan kemaslahatan, kemanfaatan bagi orang banyak. Ya. Jadi orang yang sudah berilmu kemudian berbuat, membuktikan ilmunya, ini sungguh luar biasa. Tidak hanya sekedar ritual, tapi spiritual. Artinya kalau hanya sekedar mempunyai ilmu, punya jabatan, kemudian tidak berkarya, tidak ada bekasnya, itu kan seolah-olah ya kalau orang beragama ya ibaratnya ber-KTP, KTP-nya tulisannya Islam, tapi tidak mesti menjalankan kaidah-kaidah yang ada di dalam agama. Ini padanannya seperti itu. Orang yang berilmu, tetapi tidak menggunakan ilmunya itu untuk kepentingan orang banyak, itu. Sehingga hanya untuk dirinya. Itu betul-betul tidak ini ya, tidak ya kalau orang dalam agama ya mungkin dia Islam tapi mungkin tidak tidak keimanannya itu Muslim tapi tidak mukmin, mungkin begitu ya. Atau ini saya bukan kiai, tetapi banyak orang yang tidak khusyuk di dalam menghayati keilmuannya, sehingga tidak punya sense of kritis
terhadap lingkungannya. Apa yang dimiliki itu menjadikan sesuatu yang menara gading yang hanya bermanfaat pada dirinya atau mungkin hanya keluarganya. Ya, kalau saya itu bisa seksu sesaria, bisa operasi ini, operasi itu, bisa mengerjakan intrauterin inseminasi, bisa mengerjakan bayi tabung, begitu. Kalau itu baru dalam tataran untuk mencari rezeki untuk saya dan untuk anak saya, untuk istri saya, maka sebetulnya kita belum memberikan manfaat bagi banyak orang. Nah, inilah yang kemudian dilakukan Dr. Arief, bahwa beliau seorang yang punya intellectual skill, clinical skill, kemudian juga beliau punya sense of crisis yang kemudian diamalkan, diimplementasikan, ya, sehingga ibarat orang beragama tidak hanya berKTP, tapi betul-betul menjadi orang yang menjalankan hal-hal yang dia miliki itu untuk kepentingan orang banyak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, banyak hal yang kemudian MOW atau MOP ini, karena ini suatu kontrasepsi mantap yang sifatnya ya nyaris irreversible, ya, meskipun bisa rekanalisasi, tetapi memang ada keterbatasan, sehingga reaksi atau respon masyarakat itu banyak yang berbeda-beda itu. Nah, inilah yang kemudian kita perlu kehati-hatian dan kita perlu memantapkan diri, ya. Ini saya berharap apa yang dilakukan oleh Dr. Arief ini bisa diikuti oleh banyak orang dengan mantap, dengan yakin bahwa kita ini tidak salah, ya. Kita ini benar memberikan pelayanan. Oleh karena itu, ini mungkin bagian dari nanti ada Dr. Wirayawan, kemudian ada Dr. Ruswana yang punya banyak pengaruh terhadap ya PPDS, ya terhadap calon-calon dokter spesialis, tapi juga punya pengaruh terhadap dokter-dokter yang sudah lulus dalam memahami konsep-konsep filosofi kita mengerjakan vasektomi atau tubektomi. Banyak sekali masyarakat itu yang tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Jadi dia itu miskin, miskin ilmu, miskin harta, kemudian dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga akhirnya dia terbelit oleh kemiskinan itu sendiri, dan akhirnya kemudian muncullah kekufuran dari kemiskinan itu. Di Jawa Barat ada kasusnya beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah ada setahun yang lalu. Seorang tukang beca, anaknya 6 itu yang anak pertamanya itu kelahi di jalan, membunuh temannya. Karena anak yang nomor 1 ini SMP nggak lulus, kemudian menjadi anak jalanan. Adiknya 5. Setelah anak ini di proses hukum, ibunya nangis-nangis diwawancarai. Anaknya berapa? Anaknya 6. Yang pertama SMP nggak lulus, terus jadi anak jalanan, ini kelahi, membunuh temannya. Yang nomor 2 juga sama, drop out, dan seterusnya. Loh, kenapa ibu tidak melakukan kontrasepsi? Anaknya banyak, padahal bapaknya pendapatannya kecil. Nah, ternyata dia karena tidak tahu. Dia itu harus kemana, tidak tahu. Nah, tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Inilah yang kemudian ketika kita hadir, kita mengajak dia, ini anaknya sudah banyak, umur sudah 35 tahun, kemudian risiko-risiko juga tinggi, kemudian kita ajak untuk kemudian ya sudah, hal yang seperti ini kalau nanti orang pendidikan rendah ini, kalau suruh bolak-balik suntik mungkin juga nggak sempat, disuruh bolak-balik kontrol IUD mungkin juga nggak sempat. Sehingga apa yang dilakukan Dr. Arief untuk membantu orang yang sangat membutuhkan, sangat memerlukan, untuk mengatasi keluarga agar dia bisa memberikan nafkah dengan baik, kemudian bisa mendidik anaknya dengan sempurna, bisa asuh di dalam keluarga dengan sempurna terhadap anak-anaknya, dan akhirnya menciptakan keluarga yang berkualitas,
seperti visinya BKKBN. Itu sungguh menjadi dewa penolong dan dewa penyelamat bagi keluarga dan juga anak-anaknya. Betapa spacing jarak anak yang dekat itu erat dengan stunting. Betapa spacing jarak yang dekat birth to birth interval, pregnancy to pregnancy interval itu dekat dengan autism. Jurnal-jurnal juga menyebutkan begitu. Sehingga apa yang dilakukan Dr. Arief adalah sesuatu yang sungguh luar biasa, menyelamatkan anak bangsa, menyelamatkan keluarga, menjaga kualitas. Ya. Bisa dibayangkan ketika kita itu di Jawa Barat itu penduduknya udah hampir 50 juta. Kemudian ada yang masih anaknya 6, 7, ini banyak di Jawa Barat itu. Bisa dibayangkan kalau tidak ada orang yang hadir seperti Dr. Arief ini, kalau tidak ada Opjin yang hadir seperti Dr. Arief ini, maka betapa beratnya. Tentu kita ini menjadi manusia yang berketuhanan. Kita percaya semua ini kita sudah bahwa Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita adalah orang-orang yang berketuhanan dan kita tentu sangat bersyukur pada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga hanya Allah lah yang tahu niat baik seseorang. Makanya apa sih yang bisa kita perbuat untuk orang lain dalam rangka untuk menyelamatkan orang, dalam hal ini untuk menyelamatkan keluarga. Dan kita tentu jauh dari yang namanya pembunuhan. Itu. Ini adalah mencegah bertemunya antara sel telur dan sperma. Ya. Itulah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehingga apa yang saya sampaikan yang terakhir ini harapan saya, karena di sini ada sahabat saya yang luar biasa, Pak Roslana, dan juga ada Pak Wiryawan, yang beliau punya pengaruh besar di Jawa Barat, baik di tingkat akademik maupun juga di tataran organisasi profesi. Sehingga harapan saya, marilah kita tumbuhkan juga orang-orang baru, opsin-opsin baru yang punya kiprah bekerja dan berkarya seperti yang dilakukan oleh Dr. Arief. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan dengan pemahaman, dengan pemikiran yang dalam seperti beberapa hal yang saya sampaikan. Harapannya upaya bangkit dari tidur panjang ini akan terjadi dan kita bangkit di jalan yang benar untuk kemaslahatan orang banyak, untuk keselamatan orang banyak, tentu disertai dengan niat yang tulus ya untuk kebaikan. Maka kita itu memang dinasihatkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nasihatnya bukan diminta untuk berlomba-lomba mencari kebenaran. Ya. Kalau kita berdebat, berlomba-lomba mencari kebenaran, pasti ujung-ujungnya perkelahian. Karena benar itu antara orang yang satu dengan yang lain pasti beda pendapat. Ya, itulah makanya tentang vasektomi, tubektomi ini kita berlomba-lomba juga untuk melakukan kebaikan saja, karena kalau diskusi tentang kebenaran tidak pernah selesai. Sekali lagi, nasihatnya, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba mencari kebenaran. Ya, tapi kalau kita berlomba kebaikan itu pasti memberikan kebaikan terus, pasti orang senang. Jadi siapapun datang kebaikan itu senang. Tapi kalau begitu orang itu didebat bahwa pendapat Anda tidak benar, pendapat saya benar, wah sudah, ujung-ujungnya pasti terjadi perkelahian. Itulah Bapak Ibu sekalian. Selamat sekali lagi untuk Dr. Arief yang sudah sukses menyelesaikan karyanya dalam bentuk buku revitalisasi program KB di Jawa Barat atas nama pribadi dan juga atas nama BKKBN.
saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga karya Dr. Arief ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat untuk berdiskusi, bedah buku, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.